Oke, selamat siang Mas Revo, Miss Carol, rekan-rekan Hariman dan juga rekan-rekan yang lain. Perkenalan singkat, nama saya Joko, bisa dipanggil Joko. Kali ini saya akan presentasi mengenai SEO dan paid ads untuk salah satu produk dari Desti App, yaitu Desti Store. Tanpa berlama-lama, untuk dasar isinya sendiri, saya akan mulai dari riset perusahaan dan produk, sampai nanti akhirnya ke taman dan daftar aktivitas. Masuk ke bagian pertama. Jadi Desti App itu sebenarnya apa sih? Jadi Desti App itu dia perusahaan penyedia jasa digital untuk pembuatan infrastruktur digital. Jadi bisa disingkat untuk digitalisasi UMKM. Untuk produk sendiri, Desti App punya 4 produk. Di sini ada Desti Page, itu link in bio yang bisa kita temui di laman Instagram. Lalu ada Desti Omni, itu dia fokusnya untuk mengintegrasikan semua channel jadi satu dashboard. Lalu ada Desti Menu, itu yang bisa kita temui di restoran-restoran, kita scan QR, lalu menu muncul, kita milih menu di situ dan juga pembayaran di situ. Lalu yang terakhir ada Desti Store, dia itu fokusnya untuk pembuatan platform website online. Untuk laman Instagram Desti App sendiri per hari ini itu ada sekitar 28.000. Lalu ini ada laman utama situs web Desti App. Dan hasil riset melalui SimilarWeb sendiri untuk Desti App itu trafficnya sebesar 110.000 di bulan September. Untuk kompetitornya di sini saya masukkan 4. Yang pertama itu Circlo, dia compete langsung dengan Desti Store. Lalu ada Linktree dan juga BioLink, dia compete langsung dengan Desti Page. Dan di sini ada Moka, dia compete langsung dengan Desti Omni dan juga Desti Store. Lalu unique selling point-nya apa sih sebenarnya? Jadi dibandingkan kompetitor yang sudah saya sebutkan sebelumnya, berbedanya itu di sini Desti Store itu nggak perlu subscribe, nggak perlu coding, semua fitur gratis. Dan memang kita kalau ingin menggunakan produk dari Desti Store, itu bisa kita gunakan secara gratis. Nah, disinilah daya tarik dibandingkan dengan yang lain. Jadi dia bisa punya jargon itu gratis, simple, efisien, dan juga cepat. Nah, sebelum masuk ke campaign, di sini saya akan mendefine dulu tujuan campaign sendiri. Nah, untuk target pasarnya seperti kita tahu tadi itu UMKM, namun di sini saya memberikan analogi agar mempermudah ilustrasi itu ada user persona. Jadi di sini user persona ada AB Sutra Store, dia beroperasi di Jakarta, tapi demand untuk online itu banyak dan dia ingin merambah ke pasar digital sesegera mungkin. Nah, tapi tidak semudah itu, dia juga punya punya pain point itu karena website itu membutuhkan modal yang besar seperti domain, hosting segala macam, maka dia keberatan dan juga karena dia seorang diri, dia itu kesulitan untuk membuat website from scratch gitu. Maka dari itulah Destistor bisa hadir untuk menjawab pain point tersebut. Untuk metrics sebagai KPI-nya di sini saya mulai dari awareness sampai nantinya akhirnya ke conversion atau acquisition. Nah, sebelum masuk ke campaign, saya ingin melakukan pre-campaign dulu. Jadi pre-campaign di sini apa sih sebenarnya? Nah, pre-campaign di sini ada pengembangan laman web Desti Store. Bisa kita lihat contoh untuk Desti Store sendiri, trafficnya hanya 85.000 di bulan September. Dibandingkan dengan kompetitornya itu Store Circle, dia memiliki traffic sampai 222.000 pada bulan September. Maka dari itu bisa dilihat sini kan untuk organic search sendiri dari Desti Store itu kalah terhadap kompetitornya. Seperti kita ambil contoh untuk pencarian keyword website toko online gratis, maka yang muncul ini si kompetitornya, si Store Circle. Kenapa bisa begini? Saya coba ulik menggunakan salah satu plugin yaitu SEO Minion. Bisa kita lihat di sini. Untuk Store Circle sendiri, beberapa elemen itu sudah memenuhi kriteria rekomendasi. Seperti contoh title di bawah 60 karakter, description-nya yang di bawah 150 karakter, sampai ke heading itu ditulis secara lengkap. Sementara di Desti Store sendiri, bisa kita lihat di sini, itu untuk titel sendiri udah kelebihan karakter dan dia tidak menggunakan elemen-elemen pendukung lainnya seperti heading. Nah, mungkin dari situlah Google tidak melihat relevansi terhadap keyword di Desti Store. Nah, maka dari itu diperlukanlah pengembangan laman web Desti Store untuk mencapai organic search yang lebih tinggi. Dengan objektifnya di bulan selanjutnya itu peningkatan sebesar 197% atau 170.000. Nah, setelah itu baru kita masuk ke yang pertama, itu ada Desti Store mau desain toko online gratis. Begini tanggapan Desti. Saya dapat inspirasi ini dari beberapa waktu yang lalu kan sempat hangat tuh kayak begini tanggapan Desti, begini tanggapan Desti. Nah, maka dari itu saya presentasikan saja ke begini tanggapan Desti. Untuk periodenya 4 minggu, channel itu melalui Google dan juga Facebook. Untuk budget itu di sini ada 10 juta, 7 juta di Google dan 3 juta di Facebook. Nah, saya harapkan akhirnya itu nanti dari Google itu mendapatkan impresi 21,6 juta dengan klik 21.600 atau CTR 0,1%. Sementara dari Facebook dan Instagram itu saya harapkan impresinya mencapai 2,2 juta dengan klik 13,9 ribu atau CTR 0,63%. Angka-angka ini saya dapatkan dari beberapa waktu yang lalu saya menjalankan assignment dengan budget sekian, mendapatkan hasil sekian, maka dari itu saya rasiokan saja ke budget ini. Untuk target audiensnya itu lokasi Jabodetabek dengan usia 25 sampai 35 tahun.
Itu saya berdasarkan dari ternyata untuk pelaku UMKM sendiri itu kebanyakan di rentang usia sekian. Nah, setelah campaign pertama dijalankan, fokusnya ke consideration, maka dari itu campaign kedua kita melakukan promo fokusnya itu untuk ke conversion. Nah, di sini budgetnya sama, hanya ada penambahan di kupon. Untuk periodenya 4 minggu melalui Google, beda di sini kita menggunakan Google Search Engine atau keyword. Nah, untuk kuponnya sendiri itu lebih ke pembelinya dan cashback-nya itu ke penjualnya nanti. Dan harapkan nanti dari Google, saya harapkan register itu mencapai 70 atau conversion rate 1,5%, dan dari Facebook ataupun Instagram, register itu mencapai 30 atau conversion rate 1%. Nah, di sini beberapa keyword yang saya masukkan ada online shop, website gratis, desain toko online gratis, dan segala macam yang memang relevan terhadap produk dari Desti Store. Ini ads dan budget KPI secara keseluruhan itu 72 juta dan sebagian besar itu dari kupon promosi. Untuk timeline-nya sendiri saya bagi menjadi 12 minggu. Minggu pertama dan kedua kita fokus ke pre-campaign. Setelah itu minggu ketiga sampai ke-7 kita fokus ke campaign pertama. Setelah itu baru minggu ke-8 sampai ke-12 atau minggu terakhir kita fokus ke campaign kedua. Di minggu ke-12 di hari ke-5 tentunya setelah campaign pertama dan kedua dijalankan, kita akan melakukan evaluasi atau review. Apakah campaign kita ini berhasil dan memenuhi KPI yang kita harapkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Mas Revo.